Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lady Zara Nawi, nomor absen 21 dari kelas 11. Di sini, saya akan mengulas kembali tentang pola hidup sehat sebagai gaya hidup berkelanjutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Lingkungan Ahmad Qasim, AMDKL, SKM, MP. Dr. Lingkungan Ahmad Qasim AMDKL SKM MP adalah seorang sanitarian ahli di KK atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dan beliau merupakan seorang dosen. Pendidikan yang pernah diampu selama ini yaitu D3 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Teknik dan Manajemen Lingkungan, dan S3 Ilmu Lingkungan. Yang pertama yaitu ada teori derajat kesehatan. Dalam teori ini terdapat beberapa persentase yang mempengaruhi kesehatan. Dimulai dari yang paling besar, yaitu pada faktor lingkungan sebesar 40%. Lingkungan sangat berpengaruh bagi kita. Hal ini, jika lingkungan kita tidak sehat, maka kita akan mudah sakit. Salah satunya yaitu contoh pada wabah COVID. Dahulu COVID mudah menyebar, jika salah satu terdampak, maka yang lain akan ikut tertular juga. Yang kedua yaitu ada faktor perilaku sebesar 30%. Perilaku juga sangat mempengaruhi bagi kesehatan kita. Hal ini dimaksudkan pada setiap perilaku yang kita lakukan tidak sehat, maka kita akan mudah sakit juga. Contohnya saat kita sekarang ini jarang memakai masker saat keluar, sehingga akan menyebabkan pilek dan batuk, tidak sering mencuci tangan, dan seringnya mengkonsumsi mie instan. Sebagai contohnya pada kasus di berita saat anak-anak dengan usia 16-19 tahun dengan makan mie instan setiap hari dengan 2 telur dan minum minuman bersoda. Hal ini menyebabkan ganjilnya memiliki batu dengan diameter 2 cm pada ganjil kanan dan kirinya. Batu ginjal ini dipengaruhi oleh adanya zat kristal yang telah menyatu. Yang ketiga yaitu pada pelayanan kesehatan sebesar 20%. Dan yang terakhir yaitu faktor genetika atau keturunan sebesar 10%. Salah satu contoh penyakit bawaan keturunan yaitu diabetes, darah tinggi, dan alergi. Nah, dalam presentasi tersebut, Bapak Ahmad Qasim tadi telah menyampaikan bahwa terdapat 5 pilar yang perlu dilaksanakan dalam merealisasikan perubahan perilaku menuju sanitasi total, yaitu yang pertama, stop BABS, yang kedua ada CTPS, yang ketiga PAMRT, yang keempat pengolahan sampah rumah tangga, dan yang kelima ada pengolahan limbah. Pilar pertama yaitu pada stop BABS. BABS atau buang air sembarangan adalah perilaku saat buang air besar secara sembarangan, baik itu di sungai ataupun dimanapun yang dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Sapi tank yang tidak memenuhi syarat juga dapat mempengaruhi sebagai pencemar lingkungan. Pada sapi tank yang tidak memenuhi syarat tersebut, air sisa BABS akan menyerap ke tanah, sehingga tanah tersebut yang nantinya akan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita seperti minum, sikat gigi, mandi, dan itu semua adalah air-air yang telah tercemar, sehingga akan mempengaruhi kesehatan kita dan akan menimbulkan banyak penyakit. Contohnya penyakit atas air yang telah tercemar yaitu diare, hepatitis, tifoid, polio, dan cacingan. Pada pilar yang kedua yaitu CTPS. CTPS yaitu cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, khususnya saat kita akan makan, sehingga kita harus mencuci tangan. Namun banyak orang yang jarang sekali mencuci tangan sebelum makan daripada setelah makan. Cuci tangan ini sendiri sangat penting untuk kita lakukan, karena kita telah melakukan segala sesuatu dengan menggunakan tangan kita, sehingga menyebabkan tangan kita memiliki banyak bakteri, dan bakteri itu sendiri akan menyebabkan kita akan terpapar berbagai penyakit yang nantinya akan membuat kita sakit. Untuk dapat menunjang langkah-langkah CTPS yang benar sehingga efektif untuk menghilangkan kotoran dan kuman, maka persyaratan utama atau persyaratan minimum sarana CTPS yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah tersedianya air bersih yang dapat dialirkan, sabun, dan penampungan atau saluran air limbah yang aman. Pilar yang ketiga yaitu PAMRT. PAMRT yaitu pengamanan air minum rumah tangga. Di Pati sendiri, nilai keamanan air kita
sekitar 21%. Jadi kita masih perlu meningkatkan kebiasaan perilaku pengolahan air layak minum dan makan berkelanjutan. Contohnya saat kita merebus air buat mie instan, kita merebus hingga benar-benar mendidih, yaitu kurang lebih 3 menit. Setelah itu air sisa rebusan mie harus dibuang karena ada kandungan lilin atau kista yang bisa menyebabkan usus buntu. Pilar yang keempat yaitu ada pengolahan sampah rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga adalah cara kita mengolah sampah pada rumah tangga. Nah, hal ini itu bersangkutan dengan potensi resiko kesehatan akibat sampah. Maka dari itu, untuk menanggulanginya, kita perlu melakukan 3R. 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, 2 reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau daur ulang. Dan pilar yang terakhir yaitu pengolahan limbah rumah tangga. Pengolahan limbah rumah tangga adalah pengolahan yang dilakukan untuk mengolah kembali limbah rumah tangga agar tidak tercemar di lingkungan. Pengolahan limbah ini sangat penting untuk dikelola dengan benar. Apabila limbah rumah tangga tidak dikelola dengan benar, akan berdampak pada kehidupan kita. Dampak tersebut yaitu ada 1. Gangguan kesehatan manusia, 2. Gangguan genetika dan reproduksi, 3. Kerusakan harta benda, 4. Gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang, dan yang kelima ada kerugian ekonomi. Gangguan kenyamanan dan estetika juga termasuk loh. Sekian pemaparan dari saya atas yang telah disampaikan oleh Bapak Qasim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.